pada saat saya mau tidur, saya stop memikirkan atau membayangkan, mencemaskan hal-hal yang negatif. Itu. Jadi walaupun besok itu harus bayar cicilan, walaupun jatuh tempo sudah dekat, saya membayangkan kehidupan yang ingin saya jalani. Dari Mbak Pita Kusumasari, sorry. Nah, ini teman-teman ya, saya akan bacain yang kelihatannya sangat lagi butuh pertolongan, butuh keterangan gitu ya dari Mas Bimo. Akan saya pilih kayak gitu dulu. Ini kayaknya Mbak Pita lagi butuh nasihat dari Mas Bimo nih. Butuh duit malah nangis terus. Gimana Mas? Bingung rasanya, maaf baru gabung katanya. Oke, monggo. Oke, ya, selama bingung maka semesta akan memberikan peristiwa yang bingung. Gitu ya. Jadi selama Anda bingung, maka semesta akan memberikan peristiwa yang membingungkan. Oh, gitu ya. Jadi stop mengatakan diri bingung. Om, saya bingung gitu. Maka semesta pun nanya, "Lah maumu piye? Karepmu apa?" Gitu. Karena banyak orang tidak menjadi apa-apa karena tidak menetapkan tujuannya mau jadi apa. Gitu loh. Makanya di meditasi bulan ini, nanti tanggal 15, salah satu tema saya adalah bagaimana teman-teman melakukan transformasi atau resolusi tahun 2025. Evaluasi Anda dengan 2024, bagaimana, apa yang mau Anda tinggalkan, ada yang kurangi, 2025 mau jadi apa, punya income berapa, bagaimana visualisasinya, nanti akan saya pandu di event meditasi bulan ini, di tanggal 15 Desember ya. Teman-teman yang mau ikut silahkan, karena kalau teman-teman nggak berani atau nggak tahu menetapkan tujuan untuk jadi apa, maka tidak akan jadi apa-apa juga gitu loh. Ketika ditanya, lah sebenarnya tujuan hidupmu itu apa? Langsung bingung. Nggak tahu, nggak ada. Ya gimana hidup akan membawa kamu kemana? Orang kamu aja nggak tahu tujuannya mau kemana. Apalagi ketika bingung, ketika Anda bingung, maka semesta akan mengembalikan peristiwa kejadian yang membingungkan terus. Supaya nggak bingung gimana? Tanyalah. Kalau ini kan menangis pengen uang atau apa, tanyalah. Supaya saya bahagia, saya harus bagaimana? Supaya saya bahagia, saya ngapain? Saya belajar kemana? Supaya saya punya uang atau saya bisa menarik kelimpahan, saya belajar apa? Saya ketemu siapa? Saya melakukan bisnis apa? Itu lebih jauh bermanfaat dibandingkan saya bingung, saya nangis, saya butuh uang. Gitu. Itu tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Ubah pertanyaannya, statement ke dalam dirinya. Ya. Gitu ya. Teman-teman yang masih bingung menentukan tujuannya 2025 seperti apa, segera daftar event meditasi ya. Nanti silahkan ke sini. Yang tadi teman-teman di sini atas ini apa? Ini kalau teman-teman ingin terhubung dengan admin ya. Ini ada 21, ini 2716, yang BB ini 88. Gitu. Karena dalam minggu ini saya akan sampaikan beberapa arahan dulu sebelum meditasi dimulai, karena nanti ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang jawabannya tidak bisa selesai dalam sehari. Kalau Anda jawabnya dadak, bisa jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan besok. Karena pada saat nanti di meditasi, saya akan pandu untuk visualisasi bersama, afirmasi bersama. Maka teman-teman harus benar-benar sudah fix. Jangan sampai ketika visualisasi Anda nggak fix. Gelombangnya di dalam medan kuantum masih inkoheren, belum koheren gitu ya. Karena pikiran dan perasaan harus selaras. Nah, maka besok kita belajar di situ. Pikiran perasaan selaras baru afirmasi. Jangan sampai pas mikir mobil, menentukannya mendadak, begitu afirmasi, bentar ya. Bagusan Pajero atau Fortuner ya itu ya. Pick up ya. Jadi teman-temannya udah membayangkan nyetir dan sebagainya, Anda masih bingung milih, bentar, Fortuner atau Pajero. Nanti kalau Pajero begini, kalau Fortuner katanya begini, kalau ini begini. Nah, itu ada beberapa pertanyaan panduan sebelum meditasi, jauh-jauh sebelum meditasi yang akan saya bagikan buat teman-teman. Jadi buat yang bingung, saya mau kemana, saya mau jadi apa, masih belum menentukan, saya mengajak teman-teman untuk melewati tahun ini
berbeda dari cara-cara tahun sebelumnya. Supaya tahun 2025 tidak lagi sia-sia, tapi teman-teman masuk dalam tahun hidup dalam kemudahan dan kelimpahan. Gitu ya. Ya, teman-teman tuh ingat ya, nanti kalau ada waktu dan dipaksain ya datang deh. Pokoknya teman-teman ini penting banget sih datang ke acara meditasinya Om Bimo. Apalagi kan meditasi ini juga yang suka-suka ya Om ya. Oke, soal biaya nggak usah dipikirin teman-teman. Ini murni khusus untuk apa? Khusus untuk saling membantu aja dari Om Bimo. Dan kenapa sih harus bayar ya? Tetap kita harus ada pertukaran energi teman-teman. Nggak bisa nggak tukar energi. Makanya Om Bimo ngasihnya tuh nggak menukar sekian juta, nggak, suka-suka. Jadi buat teman-teman yang lagi banyak masalah, yang lagi butuh solusi, silakan datang di acara meditasi Om Bimo, Mas Bimo, dan siapa tahu nanti juga bisa ketemu sama saya ya. Oke, ini saya juga mau mengucapkan selamat ya buat teman-teman yang tadi sempat nulis kata-kata saya yakin sukses kaya di tahun 2025. Saya ucapkan selamat. Teman-teman berada di vibrasi yang tepat, yaitu power. Tinggal dipertahankan, dijaga terus, konsisten. Insya Allah, keajaiban rezeki akan datang ke kehidupan teman-teman sebentar lagi. Oke? Nah, lanjut ya Mas Bimo ya. Ini ada dari siapa nih? Mas Dios. Oke, pertanyaan seperti ini Mas Bimo. Cara melepaskan kemelekatan atas nikmat yang kita syukuri itu seperti apa Mas Bimo? Silakan Mas Bimo. Kalau syukur itu sudah tidak melekat. Gitu ya. Jadi kemelekatan itu, jadi teman-teman jangan sampai salah mengartikan kemelekatan. Kemelekatan itu awalnya sesuatu yang melekat, itu namanya kemelekatan. Atau misalkan afirmasi, merasa seolah-olah sudah punya, berarti kan kemelekatan. Bukan. Kemelekatan itu artinya teman-teman tuh ngoyo. Ya, hasrat yang terlalu kuat, diperbudak oleh hasil. Cemas akan hasilnya tidak bisa tercapai, itu namanya kemelekatan. Orang kerja keras itu namanya kemelekatan. Sehingga merasa untuk dapat lebih banyak, berarti aku harus kerja keras, harus lebih banyak waktu, lebih banyak tenaga, maka nanti akan jadi cemas, akan jadi takut, dan seterusnya. Ya, jadi kemelekatan itu bukan sesuatu yang melekat. Kalau Anda syukur, berarti Anda nggak melekat. Gitu loh. Itu bukan kemelekatan. Itu sudah vibrasi power. Jadi kemelekatan itu bukan istilahnya sesuatu yang melekat, bukan. Tetapi justru karena belum punya, terlalu ngoyo, hasrat yang terlalu kuat, diperbudak oleh hasil, itulah yang namanya kemelekatan. Gitu. Jadi boleh nggak sih saya bilang gini Mas, kalau mau lepas, tidak melekat, harus banyak-banyak bersyukur gitu, boleh nggak? Bersyukur, letting go, kemudian menyerahkan hasil kepadanya. Kan tugas kita hanya ikhtiar maksimal kan. Soal hasil urusannya siapa? Gusti Nah, Allah. orang yang kemelekatan itu ngurusin hasilnya. Jadi lupa bersyukur ya. Saya lupa bersyukur. Oke, siap-siap. Nah, ini Mas Bimo ada dari satu lagi nih. Ini kalau Mas Bimo ingat silakan dijawab, kalau enggak juga nggak apa-apa. Soalnya ini dari Mami Made Store. Halo, Mami Made Store. Mami Ade Store. Oke. Gini, Mas Bimo, gimana cara afirmasi sederhana yang dulu pernah Mas Bimo bahas di live? Gimana? Masih ingat nggak Mas Pol? Monggo silakan. Kalau saya sih saat mau tidur, membayangkan kehidupan yang ingin dijalani. Itu. Jadi itu sangat sederhana sekali. Karena sebelum saya tahu tentang itu, sebelum tidur saya dihantui cicilan makin dekat, jatuh tempo makin dekat. Uangnya belum ada, kecemasan, kekhawatiran. Jadi saya pun saat afirmasi bukan sudah punya uang 1 miliar. Ya, genteng bocor, kemudian tinggal dikontrakan, beras mau habis gitu ya. Itu kondisinya minus. Tetapi tidur itu kan salah satu juga simbol spiritual. Ketika anak kecil kurang tidur kan pertumbuhannya terganggu. Nah, pertumbuhan spiritual juga akan terganggu ketika Anda mau tidur mikirnya jelek-jelek. Gitu ya. Gitu loh. Mikirnya negatif, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan gitu ya. Atau kebencian sama seseorang gitu, dipikir terus saat mau tidur, itu pertumbuhan spiritualnya terganggu. Nah, ketika saya tahu ilmunya, maka pada saat saya mau tidur, saya stop memikirkan atau membayangkan, mencemaskan hal-hal yang negatif. Itu. Jadi walaupun besok itu harus bayar cicilan, walaupun jatuh tempo sudah dekat, saya membayangkan kehidupan yang ingin saya jalani.
Jadi sebelum tidur saya membayangkan rumah saya seperti apa, saya jalan-jalan pakai mobil dan lain sebagainya. Karena faktanya gini, dipikirkan terus-menerus pun kan juga nggak lunas-lunas. Tetapi ada fakta yang mencengangkan, pikiran adalah magnet. Pikiran adalah Jadi ketika sering dipikirkan, maka semakin menguat, ya utangnya nggak selesai-selesai. Gitu. Jadi ketika mau tidur, saya sudah nggak mau lagi mikirin utang. Nggak peduli utangnya masih berapa, cicilan masih berapa, beras mau habis atau apa, saya membayangkan kehidupan yang ingin saya jalani. Saya bayangkan tidur di rumah seperti apa, rumah saya seperti apa, penghasilan saya berapa, dan lain sebagainya. Itu setiap mau tidur. Karena itu salah satu waktu yang saya punya untuk tenang gitu. Di luar itu saya banyak karya lah gitu ya. Menyibukkan diri. Nah pas mau tidur ini kan kadang kan nggak bisa langsung les gitu ya. Tapi saya sempatkan dulu membayangkan. Senyum-senyum sendiri sebelum tidur. Kayak gitu. Jadi sebelum tidur itu waktu yang paling bagus ya untuk afirmasi Mas ya? Karena itu ada penurunan gelombang otak secara alami dari beta, alfa, theta ke delta. Gitu. Kalau masuknya nanti di alfa atau theta itu kan pakai bawah sadar, mancarnya lebih kuat. Ketika mancar lebih kuat, maka semesta akan menghadirkannya lebih cepat. Gitu. Oke.